Kami dari kelompok 1 Sistem Operasi perkenalkan, saya Agus Sugiarto, NPM 2023-33500-636. Saya Bausa Putra Madina, NPM 2023-33500-638. Saya Farid Yasar Fahrezi, NPM 2023-33500-606. Saya Muhammad Royhan Hidayatullah dengan NPM 2023-33500-656. Saya Abdul Barhaidar, NPM 2023-554. Saya Rusman Soendar, NPM 2023-33500-628. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan sistem komputer dan sistem operasi. Di sini yang pertama itu ada pengenalan sistem komputer. Definisinya apa sih? Definisi sistem komputer adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk melakukan tugas-tugas tertentu, mulai dari perhitungan sederhana hingga pengelolaan data yang kompleks. Nah, di sini tuh ada contoh-contohnya nih. Pertama tuh ada perangkat keras atau hardware. Selanjutnya ada CPU, Central Processing Unit, adalah otak komputer yang mengontrol eksekusi instruksi. Yang selanjutnya ada RAM atau Random Access Memory, yang memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang dijalankan. Nah, selanjutnya ada penyimpanan seperti hard disk atau SSD untuk menyimpan data secara permanen. Kemudian di sini ada perangkat lunak software. Sini tuh ada sistem operasi atau pengelolaan sumber daya, perangkat keras dan perangkat lunak. Dan terakhir sini ada aplikasi. Aplikasi itu apa sih? Program yang digunakan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, di sini tuh ada selanjutnya ada posisi dan peran sistem operasi di dalam sistem komputer. Posisi sistem operasi adalah berada di antara perangkat keras dan perangkat lunak aplikasi. Sebagian lapisan penghubung sistem operasi mengelola komunikasi antar keduanya. Nah, di situ ada peran sistem operasi nih. Yang pertama tuh ada manajemen perangkat keras. Nah, itu mengatur pengguna CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ada manajemen proses. Nah, manajemen proses itu apa sih? Mengelola proses yang sedang berjalan termasuk penjadwalan dan pengelokasian waktu CPU. Selanjutnya ada manajemen berkas. Nah, manajemen berkas itu seperti mengelola sistem file, hak, akses berkas, dan penyimpanan data. Dan selanjutnya sini ada keamanan dan pelindungan. Keamanan dan pelindungan seperti melindungi data dan sistem dari ancaman eksternal, mengatur akses pengguna. Dan yang terakhir di sini ada antarmuka pengguna atau UI. Ini menyediakan antarmuka agar pengguna bisa berinteraksi dengan sistem dan aplikasi. Nah, selanjutnya ada riwayat sistem operasi. Yang pertama itu era awal dari tahun 1900 sampai 1950 sampai 1960. Nah, itu ada komputer pertama digunakan untuk perhitungan dan pemrosesan data. Dan yang kedua, sistem operasi sederhana seperti batch processing yang menjalankan satu pekerjaan pada satu waktu. Nah, yang kedua itu pada tahun 1960 sampai 1970, yaitu sistem operasi tasking. Yaitu ada pengembangan sistem operasi yang mendukung multitasking, memungkinkan komputer untuk menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Contohnya itu ada Unix yang menjadi dasar banyak sistem operasi modern. Ya, yang ketiga itu ada tahun 1970 sampai 1980. Nah, itu sistem operasi untuk personal komputer. Apa sih itunya kemunculan personal komputer PC pada sistem operasi seperti MS-DOS dan awal dari sistem operasi grafis. Penggunaan komputer ini untuk pekerjaan pribadi dan bisnis mulai berkembang. Nah, yang keempat ini pada tahun 1980 sampai 1990. Sistem operasi grafis dan multitasking. Nah, itu sistem operasi grafis atau disebut GUI. Diperkenalkan mempermudah pengguna dalam berinteraksi dengan komputer.
Yang kedua itu ada Microsoft Windows dan Apple Macintosh menjadi sistem operasi yang dominan di pasar PC. Yang terakhir itu ada tahun 1990-an sampai sekarang nih, sampai tahun 2024. Nah, itu sistemnya itu sekarang modern ya. Nah, apa aja sih? Itu ada dua nih sistem operasi modern yang mendukung berbagai platform termasuk desktop, perangkat seluler dan server. Yang kedua itu contohnya itu ada Windows, macOS, Linux, Android, iOS dan sistem operasi berbasis cloud. Kesimpulan. Kesimpulannya itu ada sistem komputer. Sistem komputer itu apa sih? Sistem komputer itu adalah gabungan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja bersama untuk menyelesaikan tugas. Nah, yang kedua, sistem keduanya itu sistem operasi. Sistem operasi itu apa sih, Bang? Nah, sistem operasi itu berperan sebagai pengelola dan penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, kesimpulan yang ketiga ini yang terakhir nih, riwayat sistem operasi, yaitu menunjukkan perkembangan yang pesat dari sistem yang sederhana hingga sistem modern yang mendukung banyak platform dan kemampuan multitasking. Langsung aja kita bahas pada poin kedua, yaitu mengenai pengenalan sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, serta menjadi penghubung antara pengguna dan perangkat keras. Fungsi utamanya ada 3 nih. Yang pertama, mengatur dan mengelola sumber daya komputer. Terus yang kedua, menyediakan antarmuka pengguna. Yang ketiga, menjalankan aplikasi dan proses. Nah, di sini juga ada contoh sistem operasi, ada komputer atau laptop. Ada Windows, macOS, Linux, Fedora, dan lain-lain. Terus untuk perangkat seluler ada Android, iOS. Untuk servernya sendiri ada Linux server dan Windows server. Nah, selanjutnya ada perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik yang diperlukan agar komputer dapat berfungsi. Komputer utama, CPU, otak komputer yang menjalankan perintah. Terus selanjutnya ada RAM, Random Access Memory, penyimpanan sementara untuk aplikasi yang sedang berjalan. Terus ada penyimpanan seperti hard disk atau solid state drive untuk menyimpan data permanen. Selanjutnya ada input atau output. Untuk input sendiri ada keyboard, mouse, dan scanner. Dan outputnya ada monitor, terus printer, dan speaker. Nah, hubungan dengan sistem operasi mengelola semua perangkat keras agar dapat bekerja secara efisien. Dan selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar diisi definisi adalah program yang sedang dieksekusi oleh komputer. Yang kedua, fungsi sistem operasi dalam mengelola proses. 1. Penjadwalan proses. Memutuskan proses mana yang akan dijalankan terlebih dahulu oleh CPU. Yang kedua, ada manajemen memori. Mengalokasikan ruang memori untuk proses yang berjalan. Yang ketiga, multitasking, yaitu menjalankan beberapa proses secara bersamaan. Selanjutnya ada konsep berkas. Konsep berkas adalah unit penyimpanan data di komputer. Dan fungsi sistem operasi dalam pengelolaan berkas. 1. Sistem file. Mengorganisasi data di dalam penyimpanan atau contoh NTFS, FAT32, dan EXT4. Yang kedua, hak akses berkas, yaitu membaca atau read. Yang kedua, menulis atau write. Dan selanjutnya ada menjalankan execute. Dan yang ketiga, operasi berkas, membuka, menyimpan, mengganti nama, atau menghapus berkas. Dan yang
keenam, kesimpulannya adalah sistem operasi adalah komponen utama yang memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak secara bekerja sama. Dan contoh sistem operasi mencakup Windows, Linux, macOS, Android, dan iOS. Dan selanjutnya ada sistem operasi mengelola perangkat keras, proses, dan berkas untuk memastikan komputer berjalan secara efisien dan aman. Oke, kali ini kami akan melanjutkan menjelaskan materi tentang sistem call dan struktur sistem operasi. Nah, apa sih itu sistem call? Sistem call adalah mekanisme yang memungkinkan program aplikasi meminta layanan dan sistem operasi seperti mengakses perangkat keras atau mengelola file. Fungsi utama sistem call itu manajemen proses, membuat menjalankan, menghentikan proses. Yang kedua, manajemen file, membuka, membaca, menulis, menutup file. Yang ketiga itu ada manajemen perangkat iOS, I/O. Itu mengontrol perangkat keras seperti printer atau disk. Yang keempat itu ada komunikasi antar proses atau IPC yang memungkinkan proses berbagi data. Yang kelima itu ada manajemen memori, mengalokasikan dan membebaskan memori. Nah, itu ada langkah pelaksanaan sistem call. Yang pertama itu ada inisiasi, yang aplikasi memanggil fungsi pustaka atau library yang sesuai. Yang kedua itu mode switch, sistem operasi beralih dari user mode ke kernel mode. Yang ketiga itu eksekusi kernel. Kernel memproses permintaan seperti membaca file atau mengalokasikan memori. Yang keempat itu ada hasil sistem call. Kernel kembali ke user mode dan mengembalikan hasil ke aplikasi. Contoh dari sistem call itu yang ada seperti di Linux, yaitu ada read yang untuk membaca data dari file, terus selanjutnya ada write atau menulis dari data ke file. Yang ketiga itu ada fork, membuat proses baru. Yang keempat ada exec, menjalankan program baru. Yang ketiga, yang selanjutnya ada contoh sistem monolitik. Sistem operasi monolitik adalah jenis sistem di mana semua komponen sistem operasi dijalankan dalam ruang kernel. Ciri-ciri sistem monolitik yaitu seluruh fungsi sistem operasi terintegrasi dalam satu modul besar. Yang terus cepat karena komunikasi antar bagian terjadi langsung di dalam kernel. Sulit diperiksa karena struktur kode yang kompleks. Contohnya MS-DOS, sistem operasi sederhana dengan fungsi terintegrasi. Yang terus selanjutnya ada Unix, versi awal dari sistem operasi yang mengandalkan arsitektur monolitik. Kelebihannya itu kinerjanya tinggi, tapi kekurangannya itu sulit dikembangkan dan diperbaiki. Ya, struktur hierarkikal, struktur adalah mendirikan berlapis untuk desain sistem operasi yang dipergunakan oleh Accenture dalam proyek Ciri-ciri struktur sistem dibagi menjadi beberapa lapisan layers masing-masing dengan fungsi tertentu. Lapisan lebih tinggi menggunakan layanan yang disediakan oleh lapisan di bawahnya. Struktur lapisan, contoh 1. Lapisan 0, manajemen perangkat keras atau CPU memori. Yang kedua, lapisan 1, manajemen memori dan komunikasi antar proses. Yang ketiga, lapisan 2, manajemen perangkat I/O. Lapisan 3, komunikasi pengguna sistem atau informasi. Kelebihannya modular dan tidak melakukan kekurangan kompleksitas komunikasi antar lapisan. Yang kelima, model server. Model server adalah struktur sistem operasi yang memisahkan fungsi server menjalankan layanan dan pengguna layanan. Ciri-ciri dan pemerintah layanan ke server.
memproses pembinaan dan memberikan hasil ke silen berbagai komunikasi melalui pesan messenger phishing. Contoh implementasi sistem operasi model seperti Linux dan Windows. Menggunakan model ini kelebihannya lebih aman karena server berjalan terpisah. Model diperbarui tanpa mengaruhi situs sistem. Kekurangan performa lebih rendah karena komunikasi antara proses membutuhkan lebih banyak waktu. Kesimpulan, sistem K adalah antar penting antara aplikasi dan sistem operasi. Struktur sistem operasi dapat berupa monolitik atau model server masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan. Pemahaman sistem K dan